Semua jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Masih kita membahas tentang tema kita pagi hari ini adalah doa-doa perlindungan mustajab. Nah sekarang kita minta ada tausiah yang sekaligus praktek nih dari guru kita Ustadz Maulana nih ya. Kita kan berdoa nih Ustadz. Ya. Kita nggak tahu kapan doa kita diijabah. Ya. Kapan doa kita nggak diijabah sama Allah Iya. Subhanahu Wa Taala ya, atau tertolak gitu ya. Bagaimana caranya kita bisa mengetahui nih doa seseorang itu atau doa kita itu tertolak atau mungkin doa kita diijabah dan kapan baiknya kita baca doa ini? Mau ini penjelasannya tafadhol Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Makasih banyak tim Islami Tinda yang mengangkat tema hari ini yang sangat bagus sekali. Kita sekarang butuh banyak doa. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la ya'sa wa min nafsi la tasba' wa min du'ai la yusma. Nah, mohon izin. Kenapa saya langsung baca doanya? Ini permohonan agar doa kita dijabah. Nah, ini silakan di rumah disiapin ada 3 benda. Quran, siapkan Quran. Kemudian ada buku atau catatan. Dan yang ketiga tasbih. Kalau doa mau diijabah, harus kita memohon apa? Perlindungan dari apa? Dari sesuatu yang apa? Ke sesuatu ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi sebaiknya doa ditulis-tulis semuanya doanya. Jadi kalau kita doa, mohon maaf, ada doa redaksinya dari Quran. Ada doa redaksi dari hadis. Dan ada doa redaksi diambil dari alim ulama kita. Jadi kalau alim ulama kita mengumpulkan doa-doa itu, makanya kita ketemukan ada Majmu' Sharif. Ada doa-doa, zikir-zikir dan doa dan sebagainya. Itu kita hargai upaya dari para ulama kita untuk mengumpulkan doa-doa. Dan ternyata ada sesuatu yang membuat doa kita tidak terima. Karena tidak khusyuk. Makanya jangan langsung berdoa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau yang kami memohon pertolongan. Jadi jangan berdoa sebelum berbuat. Makanya doa orang yang sedang buka puasa itu diijabah oleh Allah. Doa sesudah salat diijabah oleh Allah. Jangan langsung berdiri, berdoa dulu. Makanya kalau mau doanya dijabah, zikir dulu. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar. Nah, ada yang lebih hebat lagi. Kalau mau baca Quran. Siapa yang membaca surah Yasin, yakin apapun permintaannya dikabulkan oleh Allah. Apapun permintaannya. Ada harapan saya lebih tinggi lagi. Kata Nabi, di mana Yasin? Ada seorang datang, ya Rasulullah, aku ingin. Kata Nabi, di mana Yasin? Jadi sebagusnya, makanya orang yang hatam Quran itu didoakan 70.000 malaikat mengaminkan doanya. Makanya kalau orang hatam Quran, jangan langsung hatam Quran aja, tapi baca doa hatam Quran, karena ada 70.000 malaikat mendoakan kita. Jadi di situ kesempatan. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab kalau hatam satu surah menyembeli seekor onta. Saking kesyukurannya karena hatam Quran. Nah jadi ada saat, ada waktu, ada keadaan. Jadi mohon izin, ada juga nih. Jangan puas dengan ibadah. Jangan puas dengan ibadah. Makanya inti tadi doa yang saya bacakan tadi. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya dicatat baik-baik. Kemudian hati yang tidak usuh, tergesa-gesa dalam berdoa. Nafsu yang tidak merasa puas. Kemudian doa yang tidak diijabah. Karena apa? Bisa jadi karena dosa dan sebagainya. Nah mohon izin bahkan ada Yasin Fadilah kan. Ada Yasin Fadilah di mana ada doa-doanya. Nah untuk itu supaya kita diberikan perlindungan oleh Allah dari doa-doa yang tidak, artinya maaf, nauzubillah, tertolak. Usahakan kita yang pertama senantiasa berada di majelis ilmu. Karena orang yang ciri-ciri orang yang Allah beri hidayah, beri doanya diijabah ketika dia ada keinginan untuk menuntut ilmu. Sekali lagi ada keinginan. Jadi makasih banyak, saya kemarin waktu ke Makassar ya, ada ibu-ibu bawa buku catatan, Ustadz inilah doa acara Islami Tinda, saya catat setiap ada doa-doa. Sampai bukunya setebal yang luar biasa. Sampai saya disuruh tanda tangan waktu itu. Tebal banget bukunya. Jadi betul-betul ini dapat hidayah. Kemudian apa lagi? Diberikan ketenangan. Orang yang dikabulkan doanya, coba. Salah sunnah istihara. Sebenarnya yang diharapkan ada ketenangan. Sebenarnya ketenangan. Jadi ketika orang mendapatkan ciri-ciri doa dijabah, ketika dia merasa tenang. Dan yang paling penting adalah ketika dia doa dijabah, bertambahlah kesyukuran nikmatnya. Ayo kita sama-sama berdoa kembali yuk.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma inni a'udzubika a'udzubika min ilmin la yanfa la yanfa wa min qalbi la yansa yakhsha wa min nafsi la tasba wa min du'ain la yusma. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita diberikan doa yang dijabah, hati yang khusyuk dan diberikan ketenangan. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakallah khairan katsiran. Makasih banyak Ustadz Maulana. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya. Kita akan kembali lagi memberikan sebuah tayangan lagi nih buat jamaah Islami Twindah ya. Beberapa waktu lalu sempat ada heboh ini. Ada seorang pemuda ini nekat mengubur dirinya sendiri. Yang mengaku itu katanya mendapatkan bisikan-bisikan gaib. Nah, mungkin ada yang di rumah mengalami hal ini. Yuk sama-sama kita nonton dulu nih coba sekarang. Min zalik. Ya kadang-kadang yang begini-begini nih yang kita juga suka nggak paham gitu. Banyak mungkin kejadian yang pernah kita dengar, entah saudara, entah tetangga, entah teman, entah orang lain. Ada yang mengalami hal itu, katanya suka ada bisikan-bisikan katanya. Nah, ada nggak nih doa yang kita minta perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala, apabila kita baca ini maka akan dijauhkan dari yang namanya bisikan-bisikan kejahatan kepada kita. Dan pertanyaannya Ustadz Syam, katanya gini, emang ada sih bisikan-bisikan datang itu dari setan atau bagaimana sih ceritanya gitu loh. Nggak mungkin kalau malaikat iseng juga bisik-bisikin kita, ngapain gitu ya kan. Takut ini kan lebih cenderung ke arah setan gitu. Mau izin penjelasannya, tafadhol Ustadz Syam. Tapi guruku Ustadz Maulana, Ustadz Bani, Mas Fadli dan seluruh guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwasanya ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'iz billah. Memang ada bisikan daripada bisikan-bisikan syaitan sehingga Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk fasta'idz billah, untuk mintalah perlindungan kepada Allah. Salah satunya diajarkan juga di dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala surah Al-Mu'minun ya ayat 97, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Ya, jadi kalau membaca doa ini Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan dan aku berlindung kepadamu pula ya Allah agar mereka tidak mendekati aku. Nah, ulama kita mengajarkan sebelum sholat tuh, sebelum takbir baca doa ini. Jadi setelah kita kalau misalnya kita ngimamin, luruskan dan rapatkan saf, atau kita salat sendiri, baca doa ini. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun nusalli fardal maghribi 3 rakaat. Nah, itu bisa dibaca karena kita bacanya sebelum salat. Kecuali kalau udah masuk dalam salat, maka yang dibaca adalah doa-doa yang sesuai dengan syariat. Tapi kalau sebelum salat bebas, ada yang baca An-Nas, silahkan supaya terhindar pada bisikan syaitan ya, min syarril waswasil khannas. Ada juga yang membaca Al-Falaq, kemudian ada juga membaca doa ini, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana membedakan bahwa itu bisikan yang datang pada kita itu bisikan syaitan atau dorongan nafsu kita? Maka subhanallah, segala macam sesuatu kebaikan, maka itu insya Allah apa yang dikatakan oleh hati kita atau sesuai dengan hati nurani kita. Tapi kadangkala hati ini udah nggak bersih lagi. Nah, ini masalahnya, ketika hati ini sudah nggak bersih lagi, maka susah untuk menunjukkan kebaikan juga. Maka diliputi oleh nafsu, lebih besar nafsunya, syahwatnya dibandingkan daripada hatinya yang bersih. Maka berusahalah kita untuk membersihkan hati ini. Ketika hati sudah bersih, insya Allah apa yang ditunjukkannya. Makanya kata Al-Quran, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa." Kalau hati itu sudah gelap, kalau hati itu sudah keras, jangankan
dia akan lebih keras daripada batu. Kenapa lebih keras? Kalau batu masih bisa mengalir air sungai di antaranya. Tapi kalau hati sudah tidak bisa sama sekali mengalir di dalamnya. Maka subhanallah, yang pertama-tama bersihkan hati kita supaya kita bisa tahu bahwa kebaikan itu benar-benar datang daripada hati kita. Namun ternyata yang selalu ingin menghalang-halangi kita dari kebaikan, maka itu adalah bisikan syaitan. Misal sering diambil contoh oleh guru kita Ustadz Maulana, ada yang namanya tromol masjid datang, oh saya mau nyumbang 100.000. Semakin dekat, 50.000 aja deh, 50.000-nya buat bensin. Semakin dekat lagi, wah lumayan nih buat beli jajan nih pulang dari masjid buat beli ini. Kemudian semakin dekat lagi tinggal 2.000 yang masuk ke dalam kotak amal masjid. Maka subhanallah, maka itu adalah belenggu-belenggu syaitan yang menghalangi kita dalam kebaikan. Mungkin saja kita mau berbuat baik namun dihiasi lagi daripada bisikan-bisikan syaitan. Maka mintalah kepada Allah perlindungan daripada bisikannya, dan mintalah kepada Allah supaya syaitan benar-benar tidak bisa mendekati kita. Walaupun godaan syaitan itu juga menambah kemuliaan kita. Kenapa? Kalau kita berhasil menghalanginya, insya Allah kita bisa yang namanya mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama mengulangi doanya supaya kita mudah menghafalkannya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika Rabbi a'udzubika min hamazati min hamazati syayatin syayatin wa a'udzubika wa a'udzubika Rabbi Rabbi ayyahdurun. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari segala macam bisikan syaitan, dan aku meminta kepadamu ya Allah daripada kehadiran setan itu sendiri, karena setiap amal perbuatan pasti akan digoda oleh syaitan. Wallahu taala alam bissawab. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam atas Sama-sama, Mas penjelasannya. Nah, kita lanjut lagi ya. Yang namanya manusia itu ada istilahnya banyak ya, rata-rata ya, walaupun nggak semua, ada zaman-zaman jahiliyahnya gitu loh. Zaman-zaman dimana masih banyak melakukan hal-hal yang salah gitu. Nah, kadang-kadang kesalahan itu suka terbayang-bayang terus nih ya saat ini. Nah, sekarang bagaimana nih, katanya ada doa dari Rasulullah agar kita bisa terlindungi dari berbagai keburukan yang telah kita perbuat. Dan bahkan insya Allah bisa juga kita terhindar dari perbuatan buruk yang belum terjadi. Kita minta doanya dari guru kita Ustadz Bani, mohon izin waktunya, tafadhol. Ya. Mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Fadli, dan juga guru-guru kami dimanapun berada. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Betul sekali, seringkali dosa, kesalahan, perbuatan buruk yang pernah kita lakukan itu oleh setan, tadi dijelaskan oleh guru kita Ustadz Syam, itu akan dibawa dibisikin ke telinga kita, kamu pernah ini, kamu pernah ini. Sehingga orang menjadi kemudian, apa istilahnya, down Ustadz. Daun apa down ya? Down. Kalau bahasa Inggris sekarang nanyanya ke Ustadz Maulana ya. Masya Allah. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita doa dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatan-perbuatan yang pernah aku lakukan, dan juga aku berlindung kepadamu ya Allah dari kemungkinan-kemungkinan aku terjerumus jatuh dalam perbuatan-perbuatan buruk. Maka kita penting sekali memohon kepada Allah supaya siapa sih di antara kita yang gak pernah melakukan dosa? Siapa sih di antara kita yang tak pernah melakukan keburukan? Sebanyak apapun dosa dan kesalahan kita, tapi yakin Allah adalah Al-Ghafur, Allah adalah At-Tawwab. Ampunan Allah melebihi segala-galanya. Jika dosa dan kesalahan kita menembus petala langit dan juga seluas butiran pasir di pantai, maka yakin ampunan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih luas dari itu semua. Maka mohon ampun kepada Allah. Kalau Allah sudah ampuni, insya Allah bayang-bayang. Apa tadi Mas Fadli? Bayang-bayang ya? Bayang-bayang. Bayang-bayang masa lalu. Terbayang-bayang masa lalu itu akan Allah hapuskan dan hilangkan. Sehingga kita kemudian bisa move on. Kenapa orang gagal move on? Karena dia sulit melupakan masa lalunya. Waduh. Kenapa orang gagal move on? Ya. Karena dia sulit melupakan masa lalunya. Oh. Masya Allah. Ustadz Maulana kayak kena banget ya. Enggak, itu Gagal move on. Gagal move on. Ustadz, kok bisa kita memohon kepada Allah supaya terhindar dari perbuatan buruk? Bukankah kalau sudah ditakdirkan, ya sudah itu akan terjadi. Apakah mungkin doa kita bisa merubah takdir? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya la yaruddul qada illa doa. Dalam riwayat Imam Tirmidzi, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Apa maksudnya? Sebagian ulama mengatakan betul, memang doa merubah takdir, tapi dari takdir yang A ke takdir yang B. Sehingga perubahan ini itu masih dalam kerangka takdir Allah Subhanahu wa taala.
Jadi tidak ada Allah sudah menetapkan A lalu dia berdoa berubah jadi B. Enggak. Perubahan itu pun sudah ada dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tetap masih berada dalam takdir. Jadi apa maksud hadis ini? Yang pertama, kalau kita tidak berdoa, maka takdir kita ya udah begitu-begitu aja. Sementara kalau kita berdoa kepada Allah, maka takdir baiknya akan berjalan lebih mudah. Karena mudahnya kita menjalani kehidupan dengan doa-doa kita, sehingga seolah-olah tidak ada yang buruk dalam kehidupan kita. Maka tidak akan pernah rugi dan menyesal kita melantunkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 kata Rasulullah, di dunia dikasih atau disimpan besok di akhirat, atau Allah hindarkan kita dari berbagai macam keburukan. Yuk, jangan pernah berhenti berdoa. Yuk sama-sama kita ulangi doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan yang pernah aku lakukan. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah. Jangan sampai aku terjerumus dalam dosa dan keburukan. Walhamdulillah. Wallahu taala alam bisawab. Jazakallah khairan katsiran, makasih banyak Ustadz Bani ya. Nah sekarang kita akan kembali lagi melihat sebuah tayangan nih buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah ya. Tentang kesedihan wanita ketika harus dikhianati dan ditinggal menikah oleh calon suaminya. Ini dia tayangannya. Sebuah kisah mengharukan baru-baru ini dialami seorang wanita viral di media sosial. Wanita tersebut menangis pilu setelah mengetahui sang kekasih justru menikah dengan wanita lain. Diketahui keduanya telah menabung bersama selama 7 tahun untuk biaya menikah. Tak disangka rencana tersebut pupus karena sang kekasih tiba-tiba saja menikahi perempuan lain dengan tabungan tersebut. Kisah ini pertama kali viral setelah akun TikTok @saradewe membagikan konten video TikTok tersebut. Dalam video itu, wanita yang mengenakan pakaian abu-abu dan tak disebutkan namanya itu menangis pilu sembari mengelap air matanya menggunakan tisu. Mbak, tenang Mbak. Masih ada Ustadz Maulana di sini. Wah, alhamdulillah. Jangan sedih. Iya. Kita lanjut lagi ya. Ini tapi emang benar-benar. Waktu Ustaz Sam belum nikah, Ustaz Iya, Sam ada. Iya. Sekarang kan tinggal Ustadz Maulana yang belum nikah. Nih Ustadz Syam, nih kita juga perlu tahu nih, katanya ada doa di mana kalau kita amalkan, kita baca doa ini bisa dilindungi dari yang namanya cinta yang salah ya. Sehingga mendapatkan orang ini kayak mencintai kita ini juga karena Allah gitu loh. Bukan karena udah tabungan ngumpulin barang-barang 3 tahun tiba-tiba tabungannya dipakai. Itu mah gondoknya minta ampun Mbak, tenang Mbak. Ustadz Maulana banyak tabungan kok. Jadi ganti nanti mau tabungan Ustadz Maulana. Ustadz Syam, mau izin penjelasannya bagaimana nih? Ada doanya nih, silakan tafadhol. Baik, tabi guruku Ustadz Maulana, Ustadz Bani, Mas Fadli serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada doa meminta cintanya Allah dan cinta orang yang mencintai Allah. Jadi kalau cinta dari cintanya orang yang mencintai Allah, sudah jelas bahwa ini pasti bukan cinta yang salah. Karena dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini buat teman-teman milenial yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman muda yang mungkin sedang menonton acara ini doa yang sering dicari-cari. Bagaimana Ustaz supaya dia mencintai saya, ada enggak doanya? Lihat dulu apakah dia mencintai Allah atau tidak. Kalau dia mencintai Allah, maka insya Allah doa ini akan mustajab. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amalul ladzi yuqarribuni ila hubbik. Jadi banyak sekali redaksi daripada ayat ini, ada yuballighuni atau yuqarribuni, walaupun beda redaksi insya Allah pemahamannya insya Allah sama atau maknanya sama. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku sangat mengharapkan cintamu. Aku sangat menginginkan cintamu. Berikan aku cintamu ya Allah. Setelah kita meminta cinta dari Allah Subhanahu wa taala, maka cinta Allah ini disalurkan kepada orang-orang yang mencintai Allah.
ya, dan wa hubba may yuhibbuk, dan cintanya orang-orang yang mencintaimu ya Allah. Kalau orang yang mencintai kita adalah orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, nah ini teman-teman milenials jangan khawatir, maka dia akan membimbing kita ke jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, ke jalan menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'al hubbak, ya Allah aku minta cintamu. Ya, kata Al-Quran begini, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jikalau engkau mencintai aku, kata Allah diajarkan kepada baginda Nabi SAW, maka ikuti aku, maka Allah akan mencintaimu pula. Jikalau kita sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang akan kita dapatkan? Yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni dosa kita semua. Apa sih yang menyebabkan kita masuk surga, teman-teman sekalian, jamaah sekalian? Tidak ada dan tidak lain yang memasukkan kita ke dalam surga karena kita sudah dibersihkan dosanya. Jadi kita semua pernah berdosa, kita semua pernah melakukan kesalahan, namun yang membuat kita masuk ke dalam rahmatnya Allah, ke dalam ridhonya Allah, karena Allah sudah ampuni dosa kita. Maka yang diminta pertama kali adalah cintanya Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita yang namanya mendapatkan cinta dari seluruh manusia, akan tetapi tidak mendapatkan cinta dari Allah, apalah rasanya cinta daripada seluruh manusia tersebut. Namun jikalau seluruh makhluk membenci kita, namun kita mendapat cintanya Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang terbaik. Ada istilah begini, majhulun fil ard masyhurun fis sama. Walaupun tidak terkenal di bumi, namun terkenal di langit. Artinya dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang mengejar cintanya manusia, namun tidak mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ini buat teman-teman juga, kalau mau tahu yang mana yang terbaik, maka lihatlah siapa yang paling mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang sama-sama doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba may yuhibbuk wal amalu alladhi yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, berikan aku cintamu dan cinta dari orang-orang yang mencintaimu. Nih teman-teman sekalian, kalau mau tahu, jangan kau cintai orang yang tidak mencintai Allah. Karena jikalau Allah saja bisa dia khianati, apalagi dirimu. Jikalau Allah saja bisa dia tinggalkan, apalagi kita. Jikalau sholatnya saja bisa dia abaikan, apalagi dirimu. Subhanallah. Allah Ta'ala alam. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Itu kata-kata dari tok-tok semua kayaknya pernah saya Dari dengar tok-tok itu. semua. Iya. Karena jamaahnya banyak jamaah tok-tok Iya. juga. Nah buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita akan kembali lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk dari sosial media Islam itu Indah. Dan juga insya Allah kita akan berdoa bersama. Ayo manfaatin sebaik mungkin ya, kita mengaminkan bersama seluruh Indonesia. Yakin doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah satu ini, jangan pindah-pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.